morning, students. Good morning, Someone's level. How are you today? I hope you are good and healthy. Okay, students. For today, we will study thematic, and you will study with me, with Miss Henny. Okay, nice to meet you, students. Now, before we start the lesson, let me start with prayer. Let us pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing and your kindness. Thank you, God, for everything you have done in our life. Thank you, God, for today. Now we want to study. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, students. For our thematic today, we will continue the lesson that you have got from the other teachers. Yeah. We will study from our books, our thematic buku 6A, dan kita akan pelajari lagi pembelajaran yang kelima dan 6 dari subtema yang kedua. Nah, itu ada di buku kita di halaman 67 sampai dengan halaman yang ke 75. Nah, saat teacher menjelaskan di sini, teacher harap kamu juga mempersiapkan buku kamu dan kamu bisa dengarkan dengan seksama. Dan saat teacher menugaskan kamu untuk menandai hal-hal yang penting di dalam teks atau di dalam buku kita, kamu persiapkan juga pulpen kamu atau pewarna ataupun stabilo untuk memberikan tanda di dalam buku kamu. Nah, jadi kita akan belajar bersama-sama, oke? Nah, untuk pembelajaran yang kelima, kamu bisa buka buku kamu di halaman 67. Dua hal yang akan kita pelajari ya. Pertama, kita akan pelajari tentang kegiatan ekonomi di negara ASEAN, kemudian mengenai cara pembuatan patung. Oke. Nah, untuk mengenai kegiatan ekonomi di negara ASEAN, ya, teacher mau tanya dulu kepada kamu. Apakah kamu masih ingat siapa sajakah yang termasuk dari anggota ASEAN? Nah, ada 10 ya. Coba kita ingat sama-sama, kamu sebutkan satu persatu. Kita mulai dari negara kita, yaitu negara Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, Filipina, Laos, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Ke-10 negara di ASEAN itu ya memiliki kawasan yang sama, iklim yang sama, dan juga itu mempengaruhi dengan kegiatan ataupun potensi ekonomi ya. Nah, untuk sekarang kita akan mengidentifikasi kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN, ya kan? Ini sangat berhubungan sekali dengan sumber daya alam yang dihasilkan dari masing-masing negara tersebut. Kamu bisa perhatikan di buku kamu di halaman 68. Di situ dikatakan bahwa negara-negara agraris. Taulah negara-negara agraris itu negara-negara yang memiliki sumber daya alam dalam bidang pertanian, perkebunan. Seperti siapa saja? Ada Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Laos, serta juga Vietnam. Nah, kondisi geografisnya yang menghasilkan sumber daya alam di bidang pertanian itu, maka kegiatan ekonominya adalah banyak dari penduduknya yang bertani, berkebun. Nah, begitu juga ya untuk negara Brunei Darussalam dan Singapura, kegiatan ekonominya ini berbeda. Karena apa? Karena kondisi geografisnya juga sedikit berbeda. Oke, misalnya kita fokus kepada negara Brunei Darussalam. Di situ dikatakan sumber daya alam yang paling banyak dihasilkan adalah minyak bumi. Nah, otomatis kegiatan ekonominya adalah lebih ke pertambangan, benar ya. Dan begitu juga kalau kita misalnya ke Singapura. Nah, Singapura mungkin kamu sudah sering nih. Apalagi beberapa dari kita sudah pernah ke sana. Kita lihat kondisi geografis di Singapura bagaimana. Lebih ke perkotaan. Iya, sumber daya alam yang dihasilkan pun sangat sedikit. Nah, tapi apa yang penduduknya yang bisa kerjakan, apa yang mereka kerjakan
kita bisa lihat ya, biasanya kalau dengan perkotaan, kegiatan ekonominya itu adalah dalam bidang jasa, misalnya juga perkantoran, kemudian perbankan, perindustrian, ya, pariwisatanya juga sebenarnya bagus. Nah, jadi kalau kita mau memperhatikan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam suatu negara, kita harus tahu dulu letak geografisnya, bagaimana kondisi wilayahnya. Nah, kita coba kerjakan di halaman 68, yaitu kita akan mencari 2 negara dari 10 negara di ASEAN itu. Nah, di situ kamu bisa sambil melihat buku kamu juga bisa mencari informasi. Kita bisa cari informasi di buku, majalah, koran, internet. Nah, 2 negara yang kamu pilih untuk kita bandingkan. Jadi kita mencari persamaan dan perbedaannya. Di sini teacher mau kasih contoh, yaitu misalnya Indonesia dan Singapura. Yuk, untuk Indonesia dan Singapura kita cari dulu ya persamaannya, yaitu apa kamu bisa menebaknya? Kira-kira apa ya persamaan antara Indonesia dan Singapura? Nah, seperti yang sudah teacher bagikan, Indonesia dan Singapura itu kegiatan ekonominya dalam bentuk perindustrian. Iya, kenapa? Di Singapura kita bisa lihat sendiri banyak industri-industri yang berada di sana, begitu juga di Indonesia. Nah, juga perdagangan. Nah, Indonesia juga baik di dalam perdagangan. Karena apa tadi? Karena sumber daya alam tadi kita bisa impor ekspor ke negara luar. Nah, Singapura juga sangat baik dalam bidang impor dan ekspornya. Nah, terus untuk perbedaannya, ya tadi sudah kita sama-sama tahu bahwa Indonesia itu baik dalam bidang agraris atau pertanian dan perkebunan. Sedangkan Singapura karena sumber daya alamnya sangat kurang dalam bidang agraris dan pertanian ataupun perkebunan, maka Singapura tidak memiliki atau sedikit memiliki sumber daya alam yang bisa dijadikan sebagai kegiatan ekonomi. Nah, tetapi Singapura kegiatan ekonominya dalam bidang jasa. Oke, seperti tadi Miss bilang, dalam perkantoran, kesehatan, bahkan juga pariwisatanya juga. Oke. Nah, itu dia mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu tadi berdasarkan sumber daya alam. Nah, ngomong-ngomong soal sumber daya alam yang dijadikan sebagai kegiatan pariwisata, ya kegiatan ekonomi pariwisata. Nah, pembuatan patung itu juga termasuk berhubungan dengan sumber daya alam tadi. Kamu sudah belajar ini di pelajaran Art and Craft ya, SBDP. Nah, sekarang teacher hanya membahas sekilas mengenai cara pembuatan patung. Di halaman 69, di pembuatan patung itu bisa menggunakan bahan-bahan, ya, salah satunya adalah kayu dan juga tanah liat. Itu merupakan sumber daya alam yang didapat dari alam. Nah, sekarang teacher mau jelaskan sedikit saja tentang pembuatan patung. Kamu bisa baca di halaman 69 dan kamu beri tanda di situ. Nah, cara pembuatan patung menggunakan bahan dan teknik-teknik yang berbeda. Bahan lunak seperti tanah liat dan plastisin dapat dibuat dengan cara teknik membusir. Nah, kamu ngerti ya, masih ingat ya tentang teknik membusir? Sedangkan bubur kertas dapat dibuat patung dengan cara teknik mencetak. Jadi kemarin ada beberapa teknik dalam pembuatan patung, yaitu membusir, mencetak, mengukir, ataupun memahat. Nah, tapi khusus untuk bahan lunak seperti tadi tanah liat itu kita buat dengan membusir. Apa pengertian dari membusir? Oke, coba kamu jawab sendiri, kamu cari tahu atau kamu ingat kembali apa itu membusir dan apa itu teknik mencetak. Oke ya. Nah, bagi yang belum menyelesaikan tugas Art and Craft khususnya dalam pembuatan patung, ayo segera dikirim, berikan kepada teacher Art and Craft kamu masing-masing.
Dan buatlah sebaik mungkin untuk juga sekalian kamu melepaskan lelah ataupun penat kamu bisa salurkan itu dalam pembuatan kegiatan pembuatan patung. Oke ya anak-anak teacher harap kamu bisa paham. Nah, untuk ayo berlatihnya ada 2 soal di halaman 70. Oke, kamu bisa kerjakan. Coba teacher jelaskan dulu ya. Jadi tugas kamu mengerjakan ayo berlatih nomor 1 dan 2. Nah, di Brunei Darussalam dan Singapura merupakan 2 negara dengan luas wilayah terkecil di Asia Tenggara. Bandingkan kondisi geografis serta kegiatan ekonomi kedua negara tersebut. Jadi yang kamu bandingkan adalah kondisi geografis. Kondisi geografis itu apanya maksudnya, teacher? Maksudnya adalah wilayahnya, bagaimana keadaannya, apakah semuanya dataran tinggi, semuanya dataran rendah, atau perkotaan, gitu. Jadi harus kamu jelaskan. Bagaimana kamu tahu Brunei Darussalam itu terdiri dari dataran tinggi, rendah, atau perkotaan, ataupun pantai? Kamu harus baca kembali di dalam buku kamu di halaman-halaman sebelumnya ya. Nah, kemudian yang B, apakah ada kaitan antara luas wilayah, kondisi geografis dengan sektor pekerjaan? Tadi sudah jelas teacher jelaskan bahwa apakah sangat berpengaruh? Nah, tadi sudah teacher jelaskan, jadi teacher rasa kamu bisa menjawabnya ini. Tapi kamu harus menjelaskan hubungannya ada atau tidak. Jadi bukan hanya jawabannya iya, bukan ya. Tapi kalaupun iya, kamu jelaskan kenapa. Kalau tidak, kamu jelaskan kenapa. Oke, untuk soal yang kedua, tuliskan dan jelaskan teknik yang digunakan untuk membuat patung sesuai gambar. Nah, dari sini kamu bisa lihat nomor 2 ini. Gambar A itu apakah dia bahannya lunak atau keras? Terus alat yang digunakan apa? Nah, dari situ kami bisa jawab bahwa ini adalah menggunakan teknik. Tadi ada beberapa teknik ya, mengusir, memahat, mencetak, ya, dan satu lagi ataupun mengukir. Oke. Nah, selanjutnya begitu juga dalam B, kamu perhatikan itu bahannya adalah, perhatikan dengan jelas. Mungkin itu adalah tanah. Apakah itu tanah liat ataukah itu bubur kertas? Nah, kamu harus perhatikan dengan jelas. Saya rasa di buku sudah sangat jelas gambarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6. Nah, begitu sama ya, di pembelajaran 5 dan 6 ini hanya pengulangan. Jadi sebenarnya lebih gampang sekali kalau kamu memang memperhatikan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, kembali kamu buka buku kamu di halaman 71. Untuk pembelajaran 6 itu ada 2 hal lagi yang mau kita baca ataupun kita bahas, yaitu mendiskusikan nilai terkait sila kelima dan penerapannya serta membuat kesimpulan. Untuk sila yang kelima, coba kita sama-sama sebutkan isi dari sila yang kelima. Teacher mau kamu bacakan dengan kuat, apakah isi dari sila kelima? Ya, benar sekali ya. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan lambangnya adalah benar, padi dan kapas. Nah, dari sila kelima ini dengan lambangnya menunjukkan bahwa perlunya adanya keadilan sosial, ya, keadilan sosial sehingga terwujud kehidupan bersama dalam kehidupan sosial. Nah, nilai-nilai tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya gitu. Bagaimana kita bersikap adil sehingga mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Di buku kamu sudah diberikan 6 poin ya penerapannya. Nah, ini poin ini. Oke, teacher bisa bacakan untuk kamu. Yang pertama adalah bersikap adil terhadap orang lain, tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Tanpa pamrih artinya tanpa imbalan. Ya, misalnya kamu berbuat baik sama teman kamu, terus kamu tuntut dia harus buat baik lagi sama kamu. Nah, itu berarti bukan ya. Terus yang kelima, menghargai hasil karya orang lain, misalnya itu memuji hasil karya temanmu. Misalnya teman kamu
kalian sama-sama membuat tugas art and craft, kemudian guru kamu memberikan nilai sangat baik sama teman kamu nilai 95 misalnya, dan kamu mendapatkan nilai 85. Nah, seharusnya sikap kamu adalah jika kamu ingin menerapkan sila kelima, maka kamu akan memuji teman kamu, tidak merasa iri. Tapi kalau kamu bilang jelek aja pun, berarti itu kamu tidak menunjukkan penerapan sila kelima. Dan poin yang keenam itu tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Misalnya, perbuatan yang merugikan kepentingan umum, misalnya kan ada yang membuat suatu acara dalam rumahnya, tapi dia memblokir jalan gitu. Nah, itu kan berarti sudah mengganggu kepentingan umum. Kenapa? Jalan itu kan untuk dilalui semua orang. Tapi karena kamu ingin agar tempatnya lebih luas, jadi kamu buat kamu tutup jalan sana sini. Jadi di tengah jalan itu kamu pakai untuk menerima tamu misalnya, berarti kamu sudah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang. Teacher rasa contoh-contoh tersebut ya sudah sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Seperti yang ada di gambar di halaman 72 yang kamu lihat, itu adalah seorang anak yang menolong temannya saat jatuh. Itu termasuk dari memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Oke? Jadi saat kamu melihat teman kamu nolong dia. Nah, itu berarti kamu sudah menunjukkan penerapan sila kelima. Kalau kamu lihat teman kamu jatuh, kamu tertawa, berarti ada yang salah dengan kamu. Seharusnya kita punya rasa tolong menolong kepada teman. Oke? Nah, itu untuk penerapan sila yang kelima. Sangat sering kita temukan, tapi mungkin masih banyak kita yang belum melakukannya. Jadi teacher harap setelah kita belajar ini, kamu juga mengingat-ingat apa yang sudah kamu lakukan, apakah kamu sudah melakukan penerapan sila kelima atau belum. Dan yang terakhir mengenai pembelajaran kita mengenai kesimpulan teks. Nah, ini sudah terus diulang, tapi masih banyak yang sepertinya belum paham gimana sih cara membuat kesimpulan teks ya yang kita baca. Ingat ya, dalam membuat kesimpulan teks kamu harus cari tahu dulu ide pokok dari setiap paragraf. Nah, setelah itu kesimpulan tersebut dari setiap paragraf, nah kesimpulan itu bisa kamu ambil dari ide pokoknya. Ide pokoknya itu bisa di awal kalimat kah, atau di akhir kalimat kah, atau ada di antara awal dan akhir. Oke, nah setelah kamu dapatkan kesimpulan dari setiap paragraf, kamu gabungkan kesimpulannya itu menjadi satu kalimat. Itulah kesimpulan teks. Oke, jadi sekali lagi ya, dalam teks itu kan misalnya ada 3 paragraf, berarti kamu harus cari kesimpulan paragraf pertama, kedua, ketiga. Bagaimana cara mencari kesimpulan paragraf pertama itu? Berarti kamu harus tahu dulu ide pokoknya. Itu bisa dilihat dari kalimat yang ada dalam teks. Setelah dapat, baru kamu gabungkan. Nah, penggabungannya inilah dengan menggunakan kalimat kamu sendiri. Jadi bukan kamu copy kembali kalimat yang ada di buku gitu. Nah, kemungkinan mirip pasti, tapi bukan berarti harus itu yang ditulis ulang, tidak ya anak-anak. Oke, karena di buku kita ditulis di sini, kesimpulan teks harus dibuat menggunakan bahasa sendiri, karena umumnya berupa pendapat pribadi. Jadi kamu bisa tandai ya, di sini di halaman 72, kesimpulan suatu teks dibuat untuk menggambarkan pokok teks, pokok permasalahan atau informasi penting apa yang dibahas dalam teks. Kesimpulan teks harus dibuat menggunakan bahasa sendiri karena umumnya berupa pendapat pribadi. Walaupun menggunakan bahasa sendiri, kalimat dan kata yang digunakan haruslah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, saat kamu membuat kesimpulan dengan kalimat kamu sendiri, jangan kamu harus membuatnya dengan kalimat yang benar dan baik. Jadi kalau misalnya ada kata tidak, kamu tulis enggak, berarti itu sudah tidak benar dan tidak baik. Oke? Nah, sekarang coba ya kita praktekkan di halaman 73. Teacher akan bacakan laporan tentang salah satu hewan di Indonesia. Oke? Coba kamu perhatikan baik-baik di halaman 73. Kita akan mengerjakan bersama-sama. Hiu martil. Hiu martil merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di Indonesia.
Indonesia. Ikan ini biasanya hidup di perairan laut tropis yang hangat. Hiu martil biasanya berkeliling dari satu perairan tropis ke perairan tropis lainnya, mulai dari perairan sedang hingga perairan dengan kedalaman mencapai 275 meter. Oke, itu paragraf pertama. Sebelum kita lanjut, coba kamu cari tahu dulu kesimpulan atau ide pokok dari paragraf pertama. Itu terletak di kalimat yang pertama ya. Hiu martil merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di Indonesia. Oke, boleh. Sekarang kita lanjut paragraf kedua. Sesuai namanya, hiu martil memiliki bagian tubuh yang berbentuk seperti martil atau palu. Jika diperhatikan, bagian kepala hiu martil memang tampak seperti palu. Kepala hiu berbentuk lebar ke samping dengan lebar kurang dari sepertiga panjang tubuhnya. Sementara itu, bagian tepi kepala bagian depan berbentuk melengkung. Selain itu, di bagian tengah kepalanya terdapat lekukan dangkal yang membuat bentuk kepala hiu martil semakin mirip dengan martil atau palu. Nah, di paragraf kedua coba kamu tandai yang mana menjadi ide pokok sehingga kita bisa buat kesimpulannya. Oke, hiu martil memiliki bagian tubuh yang berbentuk seperti martil atau palu. Bisa. Sekarang kita lanjut yang ketiga, paragraf ketiga. Bentuk kepala hiu martil yang menyerupai palu ternyata memiliki manfaat. Bentuk kepala tersebut memudahkan pergerakan hiu saat berenang. Bentuk kepala hiu martil juga mempermudah gerakan membelokkan tubuh mereka. Selain itu, bentuk kepala hiu martil membuat area penciuman hiu semakin luas. Hal ini sangat berguna karena hiu martil mencari mangsa menggunakan indera penciumannya. Nah, dari paragraf ketiga yang menjadi kesimpulannya adalah bentuk kepala hiu martil yang menyerupai palu ternyata memiliki manfaat, atau bisa kita buat dengan kalimat kita sendiri, yaitu manfaat dari kepala hiu martil. Nah, sekarang itu kan paragraf per masing-masing paragraf. Itu kesimpulan dari masing-masing paragraf. Sekarang kita akan membuat kesimpulan dari teks ini, dari ketiga ini, yaitu dengan cara kita gabungkan yang tadi. Nah, kesimpulannya mungkin bisa teacher bantu, yaitu hiu martil merupakan ikan yang hidup di Indonesia, salah satu ikan yang hidup di Indonesia yang memiliki bagian tubuh berbentuk seperti martil atau palu, dan bentuk kepalanya tersebut memiliki banyak manfaat untuk hiu tersebut. Oke, jadi itu sudah dicontohkan ya cara mencari kesimpulan atau membuat kesimpulan. Coba teacher tanyakan sama kamu, dari laporan yang tadi, apa isi laporan yang teacher bacakan mengenai kehidupan hiu martil? Dan hewan yang kita bahas adalah sudah jelas hiu martil. Dan apa cirinya? Ciri khas dari keunikan hewan tersebut? Ciri khasnya adalah bentuk kepala hiu martil yang menyerupai palu ataupun martil. Kamu tahu ya palu atau martil? Ada kan di rumah? Oke, situ sudah kita jelaskan pembelajaran 5 dan 6. Dan kamu juga akan mengerjakan ayo berlatih, tapi teacher akan pilih 2 nomor saja, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Oke, jadi tugas kamu itu tadi ayo berlatih halaman 70 nomor 1 dan 2, dan ayo berlatih halaman 75 nomor 1 dan 3. Kita jelaskan dulu ya cara mengerjakan ayo berlatih halaman 75 nomor 1. Tuliskan 3 contoh penerapan sila kelima Pancasila. Ingat, penerapan sila kelima yang tadi sudah dijelaskan. Misalnya menolong teman saat dia terjatuh. Jadi jangan hanya kamu tulis menolong. Itu tidak lengkap, tidak menjelaskan. Tapi kamu harus buat kalimat yang sempurna. Saya kamu kemarin jawabnya bergotong royong, membantu orang tua. Nah, itu kurang lengkap, tidak menjelaskan mengenai penerapannya. Jadi kamu harus buat dengan kalimat yang lengkap, jelas. Itu diminta 3 ya. Kemudian untuk soal nomor ketiga, bacalah teks berikut dengan seksama, tuliskan kesimpulan dari teks di atas. Oke, tadi sudah teacher contohkan. Jadi teacher harap dan teacher mau lihat kamu sudah mengerti atau paham cara membuat kesimpulan dari sebuah teks. Oke anak-anak teacher, demikian pembelajaran untuk tematik hari ini.
Teacher tunggu hasil pekerjaan kalian dan jawab dengan baik, tulis dengan rapi, foto dengan bagus. Oke, sampai jumpa kembali teacher, anak-anak teacher. Sampai jumpa kembali Romance. Have a nice day and God bless you. Bye.